Ara menggandeng tangan Bian, menyusuri koridor panjang, menuju ruangan Rendra. Perempuan itu celingukan, karena tidak ada sekretaris Rendra. Ara pun mengetuk pintu kayu. Tidak ada sahutan. Mungkin Rendra sedang makan siang atau rapat. Ara menguak pintu. Di ruangan itu memang tidak ada sosok sang suami. Papa tidak ada. Yuk kita pulang. Ara menutup pintu kembali. Bersamaan dengan munculnya sekretaris Rendra yang baru bernama Gia. Bu Ara, Pak Rendra 10 menit yang lalu sudah pulang. Beliau demam. Jelas Gia. Sakit? Desis Ara, lalu berjalan kembali menuju lift. Sejak menikah, Rendra jarang sekali sakit. Gaya hidup dan pola makan yang sehat dijalankan Rendra walaupun kadang bocor. Sesampainya di rumah, Ara langsung ke kamar, sedangkan Bian sudah terlatih berganti baju sendiri. Kemudian bermain bersama Zora, ditemani Vina. Rendra, panggil Ara. Nafasnya agak ngos-ngosan. Perempuan hamil itu duduk di sisi ranjang. Aku tadi ke kantormu. Aku mendadak pusing dan demam, keluh Rendra. Ara menyentuh dahi Rendra. Sudah minum obat? Sudah, jangan khawatir. Kamu nyusul ke kantor, mau apa? Karena kamu cuek sejak semalam. Ada apa? Kayak anak kecil saja, ngambek, jawab Ara. Jemarinya memainkan ujung selimut. Aku memang seperti anak kecil yang takut kehilangan. Rendra tersenyum sipul. Gara-gara kamu tidak bercerita, bertemu Bayu di luar, ungkap Rendra. Ara menunjukkan ekspresi menyesal. Dia lupa tentang Bayu karena terlalu fokus pada Meg dan calon istrinya. Aku tidak sengaja melihat dari luar. Saat menuju restoran, bertemu Kaloga. Imbu Rendra. Dia memejamkan mata. Aku cemburu melihat Bayu memegang lenganmu. Bayu ingin mencegahku pergi karena ingin bertemu dengan Zora di luar atau membawa Zora ke rumahnya. Aku tidak setuju. Aku belum 100% mempercayai Bayu dan keluarganya. Terang Ara. Setelah apa yang dilakukan Biwati dan Delia, Ara menjadi lebih berhati-hati. Kenapa tidak mau ke sini? Karena katanya kamu mengawasi dari jendela. Dia tidak nyaman. Aku juga khawatir Bayu mencelakai Zora. Tentunya kamu ingat kejadian mobil mundur. Istirahatlah. Ara mencium pipi Rendra. Kita bicara lagi nanti. Maafkan aku ya. Yang kekanak-kanakan Ara, kata Rendra. Kau memang menyebalkan. Ara meringis kecil karena merasakan tendangan dari sang bayi. Ara berjalan keluar kamar, menghampiri Zora dan Bian yang sedang bermain. Mengajak anak-anaknya supaya tidur siang. Bu Ara, saya sudah mencari pengasuh dari yayasan yang kompeten, kata Vina. Makasih ya, Vin. Aku ingin memberikan hadiah karena berhasil menjadi mata-mata, tetapi aku bingung. Kamu ingin hadiah apa? Tanya Ara. Saya tidak ingin hadiah apa-apa, Bu Ara. Saya ikhlas membantu. Pikirkan saja dulu. Kamu ingin apa? Ara mengelus perutnya. Berlanjut bicara dengan bayinya. Ingin segera keluar dari perut mama ya? Perut Bu Ara sudah kelihatan turun, komentar Vina. Sebentar lagi ada tangisan bayi. Di rumah petak kontrakan itu, Bayu membuka les pelajaran matematika untuk anak SD dan SMP. Menggunakan ruang tamu, dia tidak mematok harga mahal. Sore itu di teras rumah, Lasri duduk bersama tetangganya. Perempuan yang mulai membaik kondisinya itu ikut menggosip. Seorang perempuan parubaya bernama Tari
menunjukkan Instagram milik Ara yang mengunggah foto bersama Rendra, Bian, dan juga Zora. Menantumu, salah, mantan menantumu hidup berkelimang harta, karirnya lumayan moncer. Seharusnya dulu Bayu tidak selingkuh, katanya. Bayu selingkuh karena Ara tidak pernah masak, padahal sudah diberikan uang belanja. Mana ada lelaki betah, sungut Lastri. Gitu, aku dengar dari tetangga kampung sebelah, Bayu hanya memberikan sedikit uang belanja. Fitnah itu, sangkal Lastri. Ara tidak mengizinkan Bayu bertemu anaknya, mentang-mentang sudah kaya. Bayu pernah datang ke rumahnya yang besar dan diusir sapam. Oh ya? Tari tidak percaya. Lihat saja, sebentar lagi juga diceraikan suami. Ara itu tidak pernah menghormati suaminya. Wong dia itu tidak pernah bersyukur. Ya udah dulu ya, Bu. Aku mau masak buat besok pagi. Pamit Tari yang tinggal di seberang gang. Lastri mengamati Tari yang berjalan cepat, seolah dikejar harimau. Bu, Dewi berdiri di ambang pintu. Bisa berubah? Tidak memfitnah Mbak Arah. Siapa yang pernah diusir dari rumahnya Mbak Arah? Kamu sekarang segitunya belain Arah? Cuma dikasih toko laundry saja sudah jadi bestie. Sinis Lastri. Ibu itu sudah diberikan kesembuhan. Tobat, Bu, cecar Dewi. Tobat ngapain, Dewi? Kamu itu mengadi-ngadi. Jangan menyesal nantinya jika ibu terkena teguran lagi dari Tuhan. Dewi membuang nafas kasar. Oh, jadi kamu ingin ibu ini kena azab? Anak durhaka kamu, teriak Lastri. Iya, saut Dewi santai. Dia lantas masuk ke rumah. Lastri menggeram bagai singa ompong. Kebenciannya pada Ara tidak pernah luntur. Baginya, Ara yang menyebabkan kemalangan yang menimpa dirinya. Perempuan tua itu berdiri perlahan, mengenakan tongkat untuk membantunya berjalan masuk. Dewi, masak apa? Ibu lapar. Lastri membuka tujung tadi. Dewi, kok masak tahu dan sayur labu lagi? Dewi keluar dari kamarnya. Bersyukurlah, Bu, kita masih bisa makan hari ini. Kamu mau jadi penceramah sekarang? Masak ayam goreng gitu? Dewi melengos. Dia menutup pintu kamar rapat-rapat, mengabaikan teriakan ibunya yang marah. Awas kok Dewi, orang tua sedang bicara malah ditinggal. Karena lapar, Lastri duduk di kursi meja makan, menyendok nasi dan mengambil kuah sayur labu. Lastri memakan dengan lahap, walaupun mulut protes, tetapi perut laparnya menggelitik dari pagi. Dewi, Ibu, ada apa sih? Tiara tidur. Dewi terpaksa keluar kamar lagi. Minta uang. Tidak ada, Bu. Tadi kamu ngitung uang. Itu untuk modal lagi, Bu, buat beli kebutuhan laundry. Anak pelit, caci Lastri. Terserah, kata ibu. Rendra dan Bian sedang berada di toko musik, memilih gitar yang tepat untuk Bian. Gitar klasik cocok untuk anak-anak seusia Bian, yang mudah dipetik dan ditekan karena lebih empuk ketimbang senar baja. Bian menunjukkan gitar listrik warna merah. Papa, aku juga ingin yang itu. Gitar itu setelah Bian bisa memainkan gitar, Papa janji akan membelikan. Sekarang saja, Pak, rengek Bian. Tidak, tegas Rendra. Bian memberut. Rendra, aku sudah ada tanda-tanda akan melahirkan. Rendra terkejut membaca pesan Ara. Lelaki yang mengenakan kaos putih itu segera membayar gitar dan menggandeng tangan Bian keluar toko. Rendra agak mengebut menembus jalanan. Dia beberapa kali melakson karena tidak sabaran. Papa, hati-hati, kata Bian yang duduk di belakang, memangku gitar.
Iya sayang, ini papa hati-hati kok, saut Rendra. Ketika sampai di rumah, Rendra langsung membantu Bian turun dari mobil. Kemudian berlari masuk ke dalam rumah. Arah mana, Vin? Di kamar non Jaura, Pak. Katanya mau melahirkan. Kok masih di rumah? Gerutu Rendra, bergegas ke kamar Jora. Tampak Ara sedang menyisir rambut Jora yang baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Kamu ngeprank, tuduh Rendra. Tidak, Ara terkikik. Aku mengeluarkan fake merah dan mulai kontraksi ringan, jelasnya. Seharusnya kamu segera ke rumah sakit, Ara. Rendra agak panik melihat istrinya yang santai. Jo, Bunda dan Papa akan pergi ke rumah sakit. Adik bayi akan lahir, jelas Ara. Bunda, ini gitarnya, pamer Bian. Wah, bagus sekali, puji Ara. Kemudian dia menjelaskan hal yang sama pada Bian. Adik bayi kecil bisa diajak main petak umpet, Bunda, tanya Bian. Belum bisa, Ara mencium puncak kepala Bian. Buruan Ara, ujar Rendra yang panik. Santai Ren. Rendra tidak mungkin mengemudikan mobil dalam kondisi panik. Dia heran melihat Ara yang tenang sekali, hanya sesekali terlihat meringis kecil. Kok kamu tidak pecah ketuban? Tanya Rendra. Aku tidak tahu, mungkin sekarang masih pembukaan 2. Tenang Rendra, tenang, oke? Ara menggenggam tangan Rendra yang dingin. Niko yang sedang menyetir menahan tawa karena melihat bosnya panik setengah mati. Ada apa, Nik? Tertawa saja kalau berani, sembur Rendra marah. Aku akan melemparmu ke kandang buaya. Shh, tidak baik marah-marah, nanti cepat tua, canda Ara. Rendra yang tidak tega melihat Ara yang kesakitan. Sepanjang proses kelahiran, dia berada di sisi istrinya. Rendra dibuat ngilu, sekaligus takjub saat melihat bayi mungilnya keluar dari jalan lahir. Suara tangis sang bayi makin membuat Rendra takjub. Dia menangis terharu karenanya. Sekarang mereka sudah berada di kamar rawat inap. Ara terbaring di atas ranjang, sedangkan Rendra masih mengagumi bayi mungil di box bayi. Hidungnya mirip denganku, rambutnya juga, kata Rendra. Iya, mirip denganmu, Ara menyahut pelan. Setelah 5 jam berjibaku dengan proses demi proses kelahiran, Ara sangat lelah dan mengantuk. Rendra beralih menghampiri Ara, mencium cukup lama kening sang istri. Terima kasih, ucapnya kemudian. Lelaki itu menangis lagi, teringat perjuangan Ara melahirkan sang buah hati, yang terlihat sangat menyakitkan. Aku sangat mencintaimu, mencintai anak-anak kita, Rendra berbisik. Aku tahu, jadi nama untuk si bungsu? Ravandra, kalau kamu mengizinkan Ara, jawab Rendra. Baiklah Papa, Ara tersenyum bahagia. Baby Rafa. Kenapa tadi kamu bilang anak bungsu? Rendra memiringkan kepalanya. Bian, Jora, dan Rafa. Sudah 3. Sudah cukup. Jelas Ara. Aku mengantuk. Bagaimana kalau 4 biar genap? Aku suka ganjil. Ara memejamkan kedua matanya. Rendra mengusap pipi Ara, lalu menyematkan kecupan hangat. Aku akan menjagamu, Bunda, dan ketiga buah hati kita, lirihnya. Bunda, Papa. Bian dan Jora antusias menyambut kepulangan Ara setelah 2 hari di rumah sakit. Rendra menggendong Jora di tangan kiri, Bian pada tangan kanan. Mereka menuju kamar baby Rafa. Adik kecil banget, komentar Bian, yang kemudian melorot turun dari gendongan, mendekati box bayi.
Namanya Rafa. Ara mengacak gemas rambut Bian. Rafa cepat gede, nanti aku ajarin main bola. Lanjut Bian. Bian sangat senang atas kehadiran baby Rafa, sedangkan Zora tidak mau melihat sama sekali, memeluk leher Rendra erat. Kak Joy, enggak ingin kenalan sama Rafa? Rendra bertanya, disertai usapan halus di punggung Zora. Enggak mau, tolak Zora, menyembunyikan wajahnya di pundak Rendra. Ara dan Rendra saling memandang. Selama kehamilan, Ara sudah melihat Zora dan memberikan pemahaman, namun kecemburuan tetap terjadi. Rendra memutuskan keluar kamar bersama Zora, yang tidak mau turun dari gendongan. Hei Ara, sapa Giselle yang muncul dengan wajah sumringah di belakang Giselle. Handoko berjalan pelan menggunakan tongkat. Hei Giselle, paman, balas Ara. Maaf, kami baru bisa datang, kata Giselle. Selamat ya Ara, atas kelahiran si kecil Rafa, ucap Handoko yang memandangi baby Rafa. Mirip sekali waktu Rendra bayi. Giselle menaruh kado di meja, kemudian memberikan kado lain untuk Bian. Zora mana? Di luar sama Rendra. Zora agak cemburu pada bayi, jelas Ara. Bian ucapkan terima kasih. Bian yang tengah asik merobek kertas kado, mendongak. Terima kasih Tante Giselle. Giselle dan Handoko berpamitan 30 menit kemudian. Ara duduk di dekat Bian yang bermain robot-robotan, pemberian Giselle. Vina masuk bersama seorang perempuan berusia 40 tahun. Menjelaskan pada Ara, perempuan itu pengasuh Bian dan Zora. Namanya Janti. Aku akan mengevaluasi cara kerjamu selama 3 bulan, kata Ara. Iya Bu Ara, Janti mengulas senyum. Vina mencari pengasuh dari yayasan terpercaya. Janti sudah berpengalaman mengasuh dan menjaga anak-anak. Keduanya kemudian keluar kamar baby Rafa. Bian sudah makan siang? Tanya Ara. Sudah Bunda. Rendra masuk kembali sendirian. Princess masih ngambek, ujarnya. Pelan-pelan Zora akan mengerti, saut Ara. Di mana dia? Main air sama Janti? Apa kamu lapar, Ara? Iya, sangat lapar. Ara beranjak dari duduknya, berjalan sangat pelan. Aku akan ke dapur, sekalian melihat Zora. Aku akan di sini, ujar Rendra. Ara berjalan lambat ke dapur, meminta BST menyiapkan makanan untuk dirinya. Lantas berjalan ke teras belakang. Nampak Zora berada di dalam kolam renang kecil, buatan dari plastik berisi air. Kak Zora, Ara belahan berjongkok di dekat kolam. Zora menoleh dan tersenyum lebar. Bunda mau ikut berenang? Tidak sekarang, adik bayi nggak boleh ikut, ketus Zora. Ara kebingungan harus berkata apa. Dia mentripati air ke tubuh Zora. Kamu harus bisa menjauhkan Bian dari Meg. Terserah caramu, kata Diana, mengamati calon menantunya yang sedang melakukan pengepasan gaun pengantin untuk terakhir kalinya. 2 hari lagi acara akad pernikahan Meg dan Naomi diselenggarakan di kediaman Naomi karena mereka menggunakan perhitungan hari baik orang tua Naomi. Akad nikah jatuh pada hari Minggu. Diana lah yang memperkenalkan Naomi pada Meg. Diana juga yang memberikan dorongan serta bujukan agar Meg mau menikah dengan Naomi. Diana tidak rela jika Bian mendapatkan warisan dari Meg. Dia tidak suka Meg menghamburkan uang untuk Bian. Masalah kebutuhan bocah kecil itu biar saja urusan Rendra. Saat Bian tinggal bersama Rendra, Diana melihat celah menjauhkan Meg dari Bian. Semenjak kelahiran Bian, Diana harus menahan rasa tidak sukanya. Tetapi Meg sangat menyayangi Bian, Tante, saut Naomi.
Bahkan besok dia mau datang ke acara pentas seni Bian di sekolah. Cegah dong, mau nikah malah ngurusin anak orang. Sungguh Tiana, apa kamu mau kelak anakmu lahir harus berbagi kasih sayang dan harta Meg dengan Bian? Memang Bian mau diberi warisan tante? Iya, Meg berencana memberikan sedikit hartanya. Jelas Tiana. Naomi mulai terbujuk. Dia mempunyai ide supaya Meg tidak datang ke sekolah Bian. Tenang saja tante, Meg akan aman bersamaku besok siang, ucap Naomi yang mematut diri di depan cermin besar. Ara berbaring di atas ranjang. Rasa sakit akibat peradangan pada payudara sebelah kiri berangsur menghilang. Ara sempat mengalami demam, sehingga dia masih merasakan tubuhnya yang lemas. Halo Meg, Ara menelpon. Selamat pagi, menjelang siang Ara. Kamu tidak lupa kan hari ini Bian pentas seni? Dia akan bernyanyi. Tentu saja aku ingat, Ara. Aku sudah mengosongkan jadwal dari pagi sampai siang. Syukurlah kamu ingat, karena kamu sibuk dengan urusan pernikahan. Seperti katamu, untuk Bian aku harus meluangkan waktu. Oke, terima kasih Meg. Ara menghela nafas lega, menaruh ponsel di meja lampu. Bunda, sakit ya? Zora naik ke atas tempat tidur, menempelkan telapak tangan kanannya di kening Ara. Karena adik Rafa sering menangis ya? Bukan karena adik menangis karena lapar. Adik kecil belum bisa bicara. Ara mengusap rambut putrinya. Kalau begitu, Zora jagain adik. Bunda tidur ya? Oh, terima kasih ya, kakak Zora. Ara memeluk Zora. 2 minggu berlalu. Zora mulai terbiasa dengan kehadiran Rafa. Mula-mula dia memperhatikan dari jauh saat Ara menyusui, mengganti popok dan memandikannya. Makin lama gadis itu antusias terlibat dalam rutinitas Rafa. Ara hampir terjatuh, tidur kala ponselnya berdering. Zora sudah tidak berada di kamar. Suaranya terdengar bersama Vina di kamar lain. Ada apa Mbak Jati? Bu Ara, Pak Meg belum datang, padahal acara sebentar lagi dimulai. Sahut Jati, agak panik. Tunggu saja, aku akan menelponnya. Ara beralih menghubungi Meg. Ponsel lelaki itu tidak aktif. Ara juga mencoba menelpon Diana. Tidak tersambung. Akhirnya Ara mencoba menghubungi Rendra. Rendra, apa kau sudah... Aku sudah di bandara, Ara. Ada apa? Suara Rendra terdengar sangat pelan. Meg tidak muncul di sekolah. Ara rasanya ingin menangis. Mengapa pentas seni bertepatan setelah dirinya melahirkan? Mengapa dia harus mengalami peradangan pada payudara? Dia berjanji akan datang. Makanya aku tidak mengalihkan jadwalku ke Solo pada hari ini. Sialan dia, desis Rendra. Kalau kamu tidak bisa, aku yang akan ke sekolah. Tidak. Kamu sedang masa pemulihan. Kemarin kamu harus ke IGD karena demam tinggi. Aku yang akan sekolah. Aku mengandalkanmu sayang, ucap Ara, menahan nyeri. Dia tidak akan mempercayai Meg lagi. Tidak akan pernah. Supaya lebih cepat sampai, Rendra meminjam motor salah satu pegawai cleaning service yang dikenalnya, bernama Pak Woto. Dia rela meninggalkan kepentingan perusahaan demi Bian. Motor yang dikendarai Rendra melewati gang-gang kecil menuju sekolah Bian, melaju kencang saat di perjalanan besar. Rendra menanggalkan jas dan dasi, lengan kemeja biru digulung sampai siku. Begitu sampai, Rendra memarkirkan motor. Tanpa melepas helm, lelaki itu berlari ke sisi barat gedung sekolah, di sebuah aula yang ramai. Rendra melihat Bian di tengah panggung. Putranya terduduk sembari memegang gitar kecil. Bian, ayo dimulai.
bujuk seorang guru. Tangan Rendra menarik helm. Dia lalu berteriak, "Bian!" Bian mendongak. Mata yang bersemburat air mata itu langsung berbinar kembali. "Papa, teman-teman sudah menunggu. Ayo, segera memainkan gitarnya." Rendra bertepuk tangan yang disambut tepuk tangan dari para orang tua lain. Rendra masih berdiri menyaksikan Bian menyanyikan lagu "Aku Bisa" milik Kainina. Untuk penampilan Bian, Rendra mendatangkan grup les privat, gitar dan olah vokal di rumah. Hasilnya, walaupun belum sempurna, tetapi cukup mengesankan. Bian turun dari panggung seusai bernyanyi, berlari ke arah Rendra, berakhir dalam pelukan sang ayah tercinta. "Papa bangga pada Bian," ucap Rendra. "Dedi nggak datang?" tanya Bian, yang tidak bisa menyembunyikan ekspresi kecewa. "Sepertinya Dedi terjebak macet. Nanti Dedi akan menemui Bian," ujar Rendra. "Papa bawa helm gambar tengkorak milik teman Papa." Rendra mengajak Bian ke arah area makanan prasmanan yang disediakan oleh pihak panitia. "Aku mau naik motor bareng Papa," pinta Bian. "Oke." Rendra menelpon Niko, meminta tolong mengantar motor ke sekolah Bian. Juga meminta bantuan Niko mengembalikan motor tua milik Pak Woto dan mengambil koper yang dititipkan pada cleaning service. "Motor Papa bagus banget," puji Bian. "Kalau Bian sudah gede, untuk Bian ya?" "Boleh." Rendra menyaut sembari membantu Bian mengenakan helm dan jaket. "Nanti pegangan yang kuat." "Papa mau ngebut." "Hore!" Bian melonjak ke gerangan. "Nggak boleh ngebut di jalanan." Rendra mencolek hidung Bian. Siang itu, Rendra untuk pertama kalinya naik motor bersama anak kecil, putranya sendiri. Ada sensasi bahagia dan letupan-letupan kecil yang indah. Dia mempunyai 2 bidadari, cantik dan 2 jagoan. Hidupnya tentu akan lebih berwarna. Hari ini biru, besok kuning, mungkin lusa hitam.